Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jika kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jika kamu melakukan apa yang aku perintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah aku dengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintah-Ku kepadamu, kasihilah seorang terhadap yang lain." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku. Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, bacaan Injil hari ini adalah bacaan yang sangat indah. Kita dipanggil untuk tinggal dalam kasih Tuhan, dan kita diingatkan akan identitas kita semua. Kita punya identitas adalah sahabat Kristus. Yesus memanggil kita sebagai sahabatnya. Oleh karena itu, saya mau mengajak Anda sekalian untuk merenungkan tema menjadi sahabat Kristus. Menjadi sahabat Kristus. Untuk menjadi sahabat Kristus, atau ketika kita menjadi sahabat Kristus, hidup kita ini bagaimana? Pertama, kita tinggal bersama. Kedua, kita menerima. Ketiga, kita mendapat inspirasi. Jadi 3 kata kunci: tinggal bersama, menerima, inspirasi. Sama seperti semua persahabatan, kita tinggal bersama, menerima, dan menginspirasi. 2 hari yang lalu saya diundang untuk menghadiri satu pesta ulang tahun dari seorang bapak yang merayakan ulang tahunnya ke-90. Luar biasa ya, merayakan ulang tahun ke-90. Ada dari Anda yang umurnya udah 90? Saya masih lama ke-90 ya. Semoga bisa merayakan ulang tahun ke-90. Luar biasa kalau dikasih berkat sama Tuhan sampai ke-90. Ulang tahun ini, pesta ini dibuat oleh anaknya, surprise party. Jadi udah diwanti-wanti ke semua yang diundang, gak boleh bilang ke papanya. Pesta ini pesta sederhana, tetapi yang luar biasa buat saya adalah pesta ini dihadiri oleh yang usianya udah lumayan lanjut ya, banyak, karena ini adalah teman-teman papanya, dan beberapa yang masih lebih muda adalah dulu pegawai di perusahaan yang sama dengan papanya, dan sekarang udah banyak yang jadi pimpinan. Jadi yang luar biasa dari pesta ini adalah teman-teman papanya itu
mau hadir, walaupun ini jam kerja, berkorban, karena mereka mengingat bagaimana waktu bekerja bersama mereka membangun persahabatan. Jadi rahmat yang indah yang dirayakan hari itu selain tentu rahmat hidup umur panjang, rahmat keluarga, tetapi juga rahmat persahabatan di dalam pekerjaan bersama. Jadi banyak yang hadir ini dari satu perusahaan yang kerja sama-sama puluhan tahun, belasan tahun, susah payah bersama, tetapi disitulah persahabatan dibangun. Sungguh rahmat persahabatan adalah rahmat yang sangat indah. Salah satu yang paling indah dalam hidup yang perlu kita usahakan adalah persahabatan. Apalagi persahabatan dengan Tuhan. Anda mau gak jadi sahabatnya Tuhan Yesus? Nah, kalau mau jadi sahabatnya Tuhan Yesus bilang apa? Tinggallah di dalam kasihku, remain in me. Kenapa tinggal dalam Yesus itu penting? Sama seperti semua persahabatan, gak bisa dibangunnya cuma satu malam. Gak bisa persahabatan sejati itu dibangun 1 bulan. Gak cukup 1 tahun, belasan tahun, bahkan puluhan tahun. Kalau Anda bisa sampai punya sahabat yang udah jadi sahabat puluhan tahun, luar biasa. Ini rahmat dari Tuhan. Kenapa tinggal sebagai sahabat itu penting? Karena dengan Anda tinggal bersama sebagai sahabat, artinya mau terus jadi teman. Anda akan semakin kenal satu dengan yang lain. Artinya realitas siapa Anda itu keluar realitasnya. Jadi gak bisa jadi sahabat kalau pura-pura. Gak pernah ada persahabatan yang dibangun di atas kebohongan. Tidak ada persahabatan yang dibangun atas pencitraan diri. Kalau mau mencitrakan diri, jadi sahabat paling 1 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Kelihatan bohongnya. Oh, kamu cuma pura-pura aja. Ternyata kamu ini orangnya begitu. Kelihatannya murah hati, padahal perhitungan banget. Semua dihitung, ya. Semua itu ada harganya. Kamu cuma baik sama saya karena kamu mau memanipulasi saya. Warna aslinya kelihatan. Tetapi kalau udah bertahun-tahun, gimana bisa pura-pura? Warna aslinya selalu kelihatan. Dan kabar gembiranya adalah gak ada orang yang sempurna. Jadi kalau jadi sahabat sejati, kita tahu kekurangan sahabat kita. Tapi bukan hanya kekurangannya, kita juga tahu kelebihannya. Dia itu memang orangnya berhitungan. Tetapi kalau memang ada kebutuhan, benar butuh, dia pasti bantu. Walaupun sama orang lain pelit, tapi kalau sama sahabatnya, begitu dia lihat benar-benar dibantu, dia total bantu. Wah, luar biasa kan? Tapi kalau baru jadi sahabat 6 bulan, yang dilihat baru perhitungannya. Tapi kalau udah jalan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, ternyata orang ini benar ya, banyak baiknya. Jadi warna aslinya kelihatan. Seneng kan kalau bisa lihat siapa teman kita dengan keasliannya. Tapi untuk itu perlu waktu. Makanya Yesus bilang remain in me. Kalau Anda cuma sebentar aja lihat kekurangannya, langsung putus, gak bisa kamu jadi sahabatku. Siapa yang bisa jadi sahabat Anda? Memang ada orang yang sempurna. Yang udah sempurna pun seperti Yesus udah sempurna. Tuhan Yesus
Apa sih kurangnya Tuhan Yesus? Dan dia mau jadi sahabat kita. Berapa banyak dari kita yang sungguh-sungguh menerima persahabatan Tuhan Yesus. Bukan karena Tuhan Yesus kurang baik, tetapi karena kita manusia yang hanya lihat orang lain dari matanya kita, maunya kita. Sebenarnya orang ini udah baik, tetapi buat kita masih kurang. Jadi dia gak pantas jadi sahabat kita, putus. Udahlah gak usah hubungan lah, kamu gak pantas jadi sahabatku. Akibatnya orang ini gak punya sahabat. Karena dia sangat pilih-pilih. Dia hanya lihat dari matanya dia aja. Belajar untuk terus merawat ya. Anda akan lihat ya, orang ini punya kekurangan tapi dia bukan sampah. Ya, suamiku punya kekurangan tapi dia bukan sampah. Ya, istriku punya kekurangan tapi dia bukan sampah. Dia masih punya kebaikan. Bisa gak lihat kebaikannya? Dan mau gak, poin kedua, belajar untuk menerima orang itu. Kalau kita bersahabat, kita belajar untuk saling menerima satu dengan yang lain. Dan saat kita bisa saling menerima kekurangannya. Nah, ini baru kita jadi merasa nyaman. Kalau kita merasa nyaman, we feel at home, we accept each other. Ya, kamu ada kekurangan, tapi kamu banyak kelebihannya kok. Aku juga banyak kekurangannya, dan aku bersyukur karena kamu menerima aku, walaupun aku ini banyak kekurangannya. Ini persahabatan sejati. Kita bisa jadi diri kita apa adanya dengan segala keterbatasanku. Terima kasih sahabatku, karena kamu mau terus menyertai aku saat aku lagi seneng dan aku lagi susah. Ya, jangan bilangnya saat aku rugi, kamu ada di sebelah aku. Saat aku dipecat, kamu ada di sebelah aku. Saat aku kehilangan pacar, kamu ada di sebelah aku. Saat aku ditipu, kamu ada di sebelah aku. Kayaknya kamu ini sumber kesialan dalam hidupku ya. Nah, bukan begitu kan kalau sahabat. Tapi kalau sahabat, ya di saat susah dia ada bersama kita, temenin kita. Di saat untung dia ada bersama kita, kita bersyukur sama Tuhan. Kita selalu merasa nyaman, kita merasa aman. Saya bersyukur sebagai Romo di Redemptor Mundi karena saya merasa nyaman. Saya merasa aman bersama Anda sekalian karena saya tahu gak sendiri. Ya, ada yang kritik-kritik, puji Tuhan gak banyak ya. Tapi yang menyayangi lebih banyak. Karena kita udah bersama-sama berjalan belasan tahun. Anda kenal saya kenal Anda. Anda bisa menerima saya bisa menerima Anda. Apalagi persahabatan dengan Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Tuhan Yesus menerima Anda dan saya dengan segala kekurangan kita. Dan puji Tuhan gak berhenti di situ. Sahabat tidak berhenti dengan menerima kekurangan Anda. Seperti Tuhan Yesus, Dia selalu menantang kita. Kamu harus menjadi sempurna seperti Bapa sempurna. Itu sahabat. Bukan hanya ya udahlah kamu memang begitu. No. Sahabat itu terus menantang supaya Anda bisa jadi lebih baik. Mau jadi lebih baik gak? Sahabat menerima karena dengan diterima kita kemudian bisa jadi punya kekuatan
untuk memperbaiki diri kita. Nggak apa-apa lah, kamu hobinya memang makan, makan aja apapun yang kamu mau. No, sahabat nggak begitu. Walaupun dia tahu kamu hobinya makan, kurangin dong makan kamu. Ayo olahraga, diet sedikit supaya jadi lebih sehat. Itu sahabat. Gak gampang untuk diikutin, gak gampang. Tapi seorang sahabat menginspirasi supaya kamu bisa jadi lebih baik. Kita semua diinspirasi dan dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk tiap hari bisa jadi pribadi yang lebih baik. Mau gak jadi lebih baik? Tuhan Yesus sudah bilang, kamu adalah sahabatku kalau kamu menuruti perintahku. Bukan supaya enak-enakan, supaya ikutin perintahnya Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Tuhan Yesus tahu dengan mengikuti perintah Tuhan Yesus, dengan mengajarkan yang terbaik buat kita, kita akan hidup dalam sukacita. Dan sukacita kita menjadi penuh. 2 hari yang lalu, atau bukan 2 hari yang lalu, kemarin gereja memperingati seorang beata, orang kudus ya, namanya Sandra Sabatini. Si Sandra ini waktu dibeatifikasi beberapa tahun yang lalu ya, dia dibeatifikasi tahun 2021. Nama orang kudus ini Sandra, Beata Sandra. Ada yang unik saat dia dibeatifikasi. Yang jadi diakon dalam misa beatifikasinya adalah ex-pacarnya. Waduh, gimana tuh perasaannya ya kalau kita punya pacar, kemudian satu hari nanti pacarnya jadi beata. Sangat diberkati. Jadi yang jadi diakon ini adalah ex-pacarnya. Namanya Guido Rossi. Gimana sih ceritanya? Mau tahu gak? Oh, yang tadi udah ngantuk langsung seger lagi ya kalau ngomong ex pacar ya. Jadi si Guido ini pacaran sama si Rossi. Mereka berdua adalah mereka berpacaran ya, tapi mereka waktu pacaran itu sudah punya niat. Kita pacaran harus yang benar. Kita pacaran harus menjaga kemurnian. Dan mengapa mereka saling mencintai satu dengan yang lain? Tentu karena si Sandra ini sangat cantik. Dan tentu karena si Guido ini sangat ganteng. Kalau Anda mau cari fotonya mereka penasaran, coba cari aja namanya Beata Sandra. Ya, dan Guido nama pacarnya. Jadi waktu mereka ini pacaran, mereka berdua sama-sama masih mahasiswa dan sama-sama melayani Tuhan. Dan si Guido bilang, Sandra itu selalu menjadi sumber inspirasi dalam hidup saya. Walaupun dia masih muda, Sandra dari umur 10 tahun udah tulis buku harian, doanya kepada Tuhan, di mana dia dari masih kecil udah mau mempersembahkan hidupnya buat Tuhan. Nah, ini kabar gembiranya ya. Kalau Anda mau mempersembahkan diri buat Tuhan, nggak harus jadi suster, nggak harus jadi pastor. Sebagai awam pun Anda bisa hidup suci. Dan contohnya adalah si Sandra ini. Jadi dari dia masih kecil dia udah mempersembahkan dirinya buat Tuhan dengan melakukan misi buat Tuhan. Dan dia selalu mempersatukan dirinya dengan doa. Dan justru karena persatuannya dengan Tuhan, Guido bilang, waktu kita masih pacaran, Guido bilang, Sandra itu selalu jelas dalam hidupnya. Visinya apa yang dia harus lakukan. Dia belajar jadi dokter supaya bisa menolong banyak orang miskin. Dan walaupun dia capek menolong banyak orang, dia bilang dia capek, tetapi dia selalu dipenuhi dengan semangat dan sukacita.
Sayangnya dia kecelakaan di umur 22. Jadi kisah cinta mereka harus berakhir, dan kemudian Guido melanjutkan hidupnya, menikah, tapi dia tetap melayani di dalam gereja. Dan Sandra selalu menjadi sumber inspirasi dalam hidupnya. Semoga kita semua juga bisa mencontoh teladan dari Sandra ini. Belajar menjadi sahabat Tuhan Yesus dengan melakukan perintahnya dan tinggal dalam Tuhan, supaya hidup kita dipenuhi dengan sukacita dan sukacita yang penuh. Amin.